Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia dan nikmat yang sangat luar biasa di hari ini sehingga kita bisa sama-sama bertemu lagi walaupun di ruang virtual ya, di ruang Zoom. Semoga pertemuan kita hari ini Allah ridho, Allah berkahi dan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, uswatun hasanah kita, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat baik dunia maupun di akhirat. Untuk kali ini berbicara tentang bahagia, ya. Sering sekali dan kebanyakan orang mengaitkan atau mendefinisikan bahagia itu lebih kepada pencapaian atau lebih kepada keinginan. Jadi artinya dia bahagia ketika bisa mencapai sesuatu. Dia bahagia ketika bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kebanyakan orang seperti itu. Padahal sebenarnya bahagia yang model seperti itu termasuk dengan bahagia yang level rendah. Kenapa begitu? Karena dia akan hanya bisa bahagia ketika ada syaratnya. Syaratnya yaitu ketika yang dia mau sudah dia dapatkan baru dia bahagia. Kalau nggak dapat berarti dia nggak bahagia. Kalau yang ingin dia capai itu sudah bisa dicapai baru dia bahagia. Dan ketika tidak tercapai berarti dia tidak bahagia. Nah, berarti bahagia di level ini masih ada syaratnya, masih ada sebabnya. Ya, baru bisa kita bahagia ketika kalau keinginan tercapai, kalau apa yang diinginkan bisa didapatkan. Ternyata ada bahagia yang levelnya lebih tinggi, yang lebih nilainya lebih hakiki, kemudian efeknya lebih permanen atau jangka panjang. Yaitu seperti apa? Nah, ini syarat-syaratnya atau indikasinya harus kita pahami agar kita bisa menaikkan level bahagia kita, agar Allah izinkan dan Allah takdirkan di sisa usia kita adalah sisa usia yang senantiasa kita ada dalam kebahagiaan. Seperti apa itu? Orang bisa dikatakan bahagia di level tinggi ketika dia mampu mensyukuri apa yang Allah beri, apa yang ada, yang sudah ada pada diri kita dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jika kita tidak fokus kepada apa yang tidak ada, ya. Kemudian kita tidak membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Nah, kalau sudah indikasi itu ada di dalam diri kita, barulah kita disebut dengan level bahagia tanpa syarat. Terus sekarang apa sih hubungannya dengan kita ada dalam sebuah perusahaan gitu ya, dengan target pencapaian target-target kita, itu seperti apa relevansinya? Nah, ini terkadang atau seringkali manusia itu dibalik-balik gitu. Justru pada saat kita ada di level bahagia yang tinggi tadi, pada saat itulah kita ada dalam kondisi energi yang power, bukan yang force. Ya, energi power itu adalah energi yang menguatkan dan memberdayakan. Tetapi seringkali orang itu tidak bisa fokus kepada bahagianya. Kenapa begitu? Karena ada yang menghalangi. Ibaratnya ketika kita sedang menyetir mobil,
gasnya diinjak tapi rem tangannya masih kita pasang. Sehingga ketika menginjak gas tetap jalannya masih tersendat-sendat. Nah, kita tidak tahu apa yang menjadi penghalangnya itu. Ternyata yang membuat kita sulit fokus kepada bahagia kita, penghalangnya itu tidak kita sadari. Dan seringkali orang memang menurut penelitian ini orang itu nggak nyadar gitu kalau ada penghalangnya itu. Apa penghalangnya itu? Yang pertama adalah sampah-sampah emosi yang masih kita izinkan stay hadir di dalam diri kita. Yang kedua, kita mengalami kelelahan mental, ya. Kemudian yang ketiga, tanpa disadari juga ada luka-luka batin yang ada di dalam diri kita, sehingga itu menjadi penghalang kita untuk mencapai kebahagiaan itu. Jadi kita harus memeriksa, harus melihat diri kita, apakah penghalang-penghalang itu ada nggak sih dalam diri kita? Nah, bagaimana kita merasakannya awalnya? Ketika kita sebenarnya pada saat kita kondisi di dalam lingkungan kerja, ya, saat kita bahagia, itu otomatis saat kita fokus kepada bahagia kita dan tidak ada penghalang, ya, otomatis etos kerja kita akan lebih tinggi karena pada saat kita fokus kepada bahagia, kita pasti akan lebih produktif. Karena apa? Karena tidak terganggu dengan gangguan-gangguan mental yang ada dalam diri kita. Nah, ketika kita terganggu, kemudian kita fokus pada bahagia kita, akhirnya lebih produktif. Ketika lebih produktif, mudah terlihat jalan-jalan keluar untuk pencapaian kita kepada target-target kita. Nah, jadi sebenarnya untuk memudahkan kita ada dalam etos kerja yang produktif dan kita bisa kerja secara maksimal dalam arti maksimal bukan kerja fisiknya gitu ya. Bukan kerja keras di area fisiknya, tapi kerja cerdasnya. Ketika kita benar-benar bisa berpikir secara optimis, kemudian termotivasi dan senantiasa penuh dengan semangat, itu ada di dalam area bahagia kita. Ketika masih ada luka batin, contohnya, seperti apa sih luka batin atau kelelahan mental atau sampah-sampah emosi yang masih kita izinkan ada dalam diri kita? Misalnya coba periksa lagi. Apakah masih ada di dalam diri kita rasa kesedihan, kecewa, sakit hati, misalnya kepada seseorang atau kepada keadaan, kemudian ada dendam, kemudian ada insecure, tidak percaya diri, ya, merasa diri tidak mampu, kemudian kita belum bisa memaafkan, ya, masih sulit memaafkan seseorang atau sesuatu yang peristiwa yang pernah terjadi dalam diri kita, nah itu harus diperiksa. Nah, ketika sudah ketemu, maka kita akan berkepentingan untuk melepasnya, untuk mengobatinya, sehingga itu tidak lagi menjadi penghalang di dalam diri kita, sehingga energi kita naik dari force menjadi power, ya. Menjadi energi yang memberdayakan sehingga kita sepanjang waktu merasa terus termotivasi, optimis, target-target kita akan tercapai, ya. Nah, maka ketika itu kita sudah pahami, maka kehakikian kita bahagia dan kesuksesan kita itu baru bisa kita pegang. Bahwa sebenarnya kesuksesan manusia yang sebenarnya itu bukan di area kita bisa mencapai target secara material, bukan seperti itu. Justru kesuksesan secara hakiki, ya, sesuai dengan ajaran Allah dan juga teori-teori kesuksesan yang relevan, ya, dengan Islami, yaitu sukses itu identik dengan kebermanfaatan. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang manfaat, disitulah sukses yang sebenarnya di dunia.
Dan juga setelah itu kita akan bisa dikatakan sukses ketika kita insya Allah bisa pulang kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang penuh dengan ketenangan, ya ayuhal nafsul mutmainnah, dan kemudian kita dalam kondisi husnul khotimah. Itu baru yang namanya sukses yang sejati. Ya. Kita akan kesulitan juga untuk bisa manfaat ya, selama masih kita izinkan sampah emosi dan luka batin itu stay ada dalam diri kita. Melihatnya adalah ketika termotivasi kita bisa berlari kencang ya, etos kerja kita bisa bagus. Tapi ketika ada masalah sedikit saja kita langsung kolaps, kita langsung goyang, kita langsung malas, langsung lemes. Nah, itu tandanya mental kita tidak sehat. Nah, kalau mental kita tidak sehat, itu memang harus disehatkan dulu. Karena apa? Dunia luaran kita atau kerja fisik kita, pikiran kita bisa positif, perasaan bisa positif, kita bisa produktif dengan maksimal. Kalau dunia dalaman kita atau batin kita ini dalam keadaan yang sehat. Karena dunia luaran atau fisik kita, pikiran, perasaan, dan kerja kita itu adalah gambaran dari kondisi batin kita. Jadi kalau mau memperbaiki etos kerja kita, agar kita segera berlari satu frekuensi atau satu suhu untuk mencapai target yang kita sudah tetapkan bersama, adalah dengan cara bahagiakan dulu diri kita. Maka ketika kita bisa membahagiakan diri kita bisa saling membahagiakan satu dengan yang lain, dengan teman-teman kerja dan sebagainya. Kita bisa tersenyum dengan tulus, kita bisa saling membantu bersinergi, kelebihannya teman kita di mana, kelebihannya kita di mana, bisa bersinergi dengan benar-benar positif. Nah, aura positif yang mengandung energi yang sangat menguatkan itu, akhirnya satu sama lain saling memancar, akhirnya kita menjadi sebuah lingkaran energi yang luar biasa, sehingga di situ kumpulan dari orang-orang yang positif itu menjadi sebuah kekuatan positif yang luar biasa, akhirnya target bisa terkejar dengan baik. Insya Allah seperti itu. Jadi sekarang PR-nya periksa apa yang menjadi penghalang itu tadi, ya, yang saya sebutkan di luka-luka batin itu. Masih kita sering sedih nggak sih? Kita masih sering kecewa nggak sih? Kita masih sering suuzon kepada orang lain nggak sih? Prasangka-prasangka kita masih buruk sama Allah, sama diri sendiri, sama orang lain nggak? Kalau masih ada, berarti tandanya itu yang menjadi penghalang kita untuk sulit untuk berlari dan produktif mengejar target kita. Dan itu akan menyulitkan untuk bersinergi juga. Karena kita akan selesai bisa bermuamalah, bersinergi dengan teman kerja kita ketika sudah beres urusan dengan diri kita. Beres urusan dengan Allah, beres urusan dengan diri sendiri, ya. Ketika sudah beres urusan dengan Allah dan dengan diri sendiri, dan dengan pasangan kita dulu, baru kita akan mudah membereskan hubungan kita dengan orang lain, dengan relasi kerja kita, dengan rekan kerja kita. Kemudian disitulah langkah awal untuk mencapai kita bisa benar-benar fokus kepada produktif kita. Mungkin seperti itu untuk hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua segera move on ya, terutama ini yang masih merasa baperan gitu loh. Kemudian masih merasa dikit aja dari teman, ngambek gitu, malas kerja. Wah, ini tanda-tanda mentalnya tidak sehat ini. Harus segera diobatin, sampai segitu selalu positif energinya. Karena kita yang merasakan sendiri sih, kadang orang lain suruh nilai kita tuh susah. Kalau kita lebih mudah untuk negatif gitu ya, pikiran, perasaan, prasangka kita kepada Allah, kepada orang lain. Nah, di situ susah kita itu loh, mau happy itu, padahal kita bisa produktif itu dalam keadaan happy gitu loh. Happy-nya tuh happy yang hakiki itu tadi. Gimana teman-teman, sepakat nggak? Ya.
Baik, mungkin seperti itu dari saya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan pagi ini mendapat energi yang sangat luar biasa dari saling memancarkan satu dengan yang lainnya, positif, produktif. Insya Allah target kita ketika tujuannya pertama itu adalah Allah, di bawah itu apa sih yang sulit buat Allah? Semua pasti akan mudah. Bismillah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada